Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, namaku Desta Puspitasari. Biasanya sih dipanggil Desta. Aku dari jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Sudah dari 2017 aku belajar di Universitas Diponegoro. KKN merupakan hal yang paling ditunggu saat di bangku perkuliahan. Kenalan baru, teman baru, cerita baru. Ekspektasinya sih begitu. Namun, karena adanya wabah pandemi, semua kegiatan KKN yang biasanya dilakukan secara berkelompok harus dijalankan secara mandiri di lingkungan rumah masing-masing. Walau tak berjalan sesuai ekspektasi, banyak hal baru yang kudapat dari KKN ini. Nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan menyatakan resmi dibuka. Aku menjalankan KKN di kota kelahiranku, yaitu Klaten. Klaten merupakan salah satu kota kecil di Jawa Tengah yang terletak di antara kota Surakarta dan Yogyakarta. Meskipun kecil, kota ini dijuluki kota seribu candi. Kegiatan KKN ini saya fokuskan di Desa Rejoso. Terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kecamatan Jogonalan. Desa Rejoso memiliki luas kurang lebih 127.129 hektar. Luas ini mencakup lahan pertanian dan pemukiman warga dengan batas wilayah Desa Gondangan di utara, Desa Mlese di selatan, Desa Ceporan di timur, dan Desa Titang di barat. Desa Rejoso terdiri dari 27 RT dan 12 RW dengan jumlah penduduk sebanyak 3.220 jiwa. Penduduk di Desa Rejoso didominasi oleh umat beragama Muslim. Tetapi juga ada umat yang beragama non-Muslim. Terdapat tempat ibadah untuk umat beragama Muslim. Dan terdapat tempat ibadah untuk umat beragama Hindu. Desa Rejoso secara garis besar terdiri dari wilayah pertanian, di mana penduduknya didominasi sebagian besar sebagai petani. Komoditi utama hasil pertanian dari Desa Rejoso yaitu padi dan jagung. Di samping sebagai petani, penduduk Desa Rejoso juga bekerja sebagai peternak, buruh, dan pedagang. Di Desa Rejoso memiliki 3 tempat pendidikan, yaitu
tempat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan 2 sekolah dasar yaitu SD Negeri 1 Rejoso dan SD Negeri 2 Rejoso. Tahun telah berganti, namun pandemi masih belum berhenti. Informasi bertebaran kian hari kian menakuti. Pasien terkonfirmasi positif terus saja membanjiri. Tenaga medis tak kunjung henti mengobati. Banyak dari mereka rela untuk mengorbankan diri. Tak lupa, beribu terima kasih kami ucapkan untukmu yang berjuang demi negeri ini. Sudah semestinya kita harus selalu menjaga diri. Sudah semestinya kita membantu meringankan beban ini. Penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Akan tetapi, masih ada masyarakat di Desa Rejoso yang belum memahami dan belum menyadari akan pentingnya protokol kesehatan ini. Tindakan nyata yang saya lakukan dalam melakukan kegiatan kuliah kerja nyata ini, mulai dari mengedukasi dan memberikan pemahaman mengenai apa yang perlu dilakukan untuk mencegah virus dan cara mendeteksi informasi hoax. Salah satu cara yang dapat dilakukan mencegah virus corona yaitu menciptakan hunian yang sehat melalui pengaturan cahaya yang masuk ke dalam rumah serta membersihkan rumah secara rutin dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak. Jika tangannya kotor, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak dapat melakukan cuci tangan dengan sabun, gunakanlah hand sanitizer. Dan untuk meningkatkan imun, rajinlah olahraga, istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Selanjutnya, apabila mendapatkan informasi, seleksilah terlebih dahulu. Dengan memperhatikan judul, mencermati dari mana informasi itu berasal, serta membaca keseluruhan isi informasi tersebut. Pandemi ini juga berdampak pada aspek pendidikan. Keputusan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Surat Edaran bernomor 445/00174880 untuk mengurungkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM, sebagaimana Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, mengakibatkan kebijakan studi from home dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ tetap berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus dan tetap mewujudkan tujuan SDGs, yaitu Quality Education. Akan tetapi, kebijakan studi from home dan PJJ ini yang tetap berjalan mengakibatkan orang tua di Desa Rejoso mengeluh. Akibat pandemi ini, anak menganggap belajar di rumah sebagai hari libur. Di rumah bukannya belajar, malah bermain. Dengan adanya daring itu justru membuat anak-anak malas baca buku dan justru malah main HP terus. Menanggapi permasalahan tersebut, saya mengadakan kegiatan literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa semangat belajar walaupun di rumah saja. Dalam kegiatan literasi ini diperkenalkan mengenai perpustakaan dan budaya membaca melalui mendongeng. Mendongeng dapat menciptakan semangat membaca dan bercerita bagi anak-anak. Kisah yang terdapat dalam cerita dapat membangun imajinasi dan membantu kreativitas mereka. Membaca juga dapat menambah kosakata baru. Selanjutnya, setelah membaca, mereka akan mewarnai tokoh yang ada dalam cerita. Mewarnai ini juga akan mengasah kreativitas, melatih kemampuan motorik, dan anak dapat mengekspresikan diri lewat warna yang digunakannya.
Tidak hanya itu, kegiatan literasi ini juga mengedukasi untuk memanfaatkan barang bekas dengan dibuatnya kerajinan, seperti tempat pensil dari botol bekas. Program literasinya sangat asik. Sekarang saya suka membaca. Terima kasih KKN Undip. Salam literasi. Programnya sudah bagus, jos. Jangan lupa 3M. Programnya bagus, ilmunya